Shalom, shalom, semua diberkati. Senang sekali saya boleh berada di tempat ini kembali setelah sekian lama. Ya, tahun lalu terakhir bulan apa saya agak lupa. Tapi hari ini oleh anugerah kemurahannya Tuhan hantar kami dan saya istri dan 21 orang rombongan dari Jakarta yang mengasihi gereja di tempat ini, mengasihi setiap saudara dan ingin berbagi berkat juga untuk kita semua. Saya percaya hari ini adalah hari yang spesial. Tentunya terima kasih pada Bapak Gembala, Pak Yusak, Ebi, istri dan Kevin, dan juga Lukas, Eni. Senang saya bisa bersama dengan adik-adik saya yang saya cintai dan setiap saudara yang hadir pada siang hari ini. Ada anak saya juga, Sela, mantu Tony dan lain sebagainya. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir pada saat ini. Saya melihat sampai di belakang semua kursi terisi penuh, di atas juga. Ini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Apakah suara saya cukup jelas di belakang? Suara saya jelas? Oke. Baik, ya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Tadi pagi saya bangun pagi, saya melihat cuaca tidak hujan, tidak terang juga, biasa-biasa. Tahu-tahu jam 8 mendadak mendung dan hujan deras. Saya buka jendela, saya angkat tangan Tuhan. Kalau boleh Tuhan, beri cuaca yang baik supaya umatmu bisa berduyun-duyun datang di dalam ibadah. Saya tidak hiraukan lagi mengenai mendung dan hujan yang deras. Ya, di Makassar memang terkenal mendadak bisa hujan deras, bisa terang. Ya, dan saya berdoa, saya serahkan ke dalam pimpinan Tuhan. Saya tahu saudara semua banyak berdoa untuk acara hari ini, baik ibadah pertama, kedua, dan ketiga. Maka saya sementara berdoa dan membaca Alkitab, maka tiba-tiba terang. Saya ke toilet, saya kaget, loh kok ada matahari? Loh, saya buka jendela, sudah terang, mujizat terjadi. Oh haleluya. Tapi saudara, di dalam hati saya, Roh Kudus kasih tahu, sebetulnya kalaupun hujan badai pun, maka aku akan melihat umatku yang setia. Apakah mereka tetap beribadah atau hanya dalam keadaan yang baik saja? Dan saya percaya jemaat di tempat ini, jemaat yang diberkati, dicintai oleh Tuhan. Dan Tuhan beri kita sesuatu yang baik. Dan hari ini biarlah waktu yang ada kita pergunakan untuk menyenangkan hati Bapa. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Ku mau memuji, ku selalu puji, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, ujian ini yang sebentar akan saya saksikan bagaimana saya dibawa ke Firdaus 2 kali 3 jam. Dalam penyembahan gak bisa tidur jam 3 subuh. Maka saya hanya bisa memuji, memuliakan Tuhan lewat pujian ini. Dan lagu ini, kaset ini saya diberikan oleh adik saya Pak Johan. Kamu gak bisa tidur, kamu putar aja nih puji-pujian lagu-lagu tersebut. Dan waktu sampai di lagu ini, saya dalam hadirat Tuhan. Dan saya menangis dalam suasana surgawi yang luar biasa hadir dalam hidup saya. Maka saat itu saya dibawa ke Firdaus. Jadi waktu Pak Yusak menyanyikan pujian ini, maka saya teringat saat seperti saat ini, tanggal ini, tanggal 21. Saya masih ada di rumah sakit Mount Inovena
dan dalam keadaan yang kurang baik. Dalam keadaan sekarat. Setelah dioperasi 10 hari mengalami komplikasi dan keadaan saya memburuk sekali. Tapi satu hal, dokter boleh berkata apapun juga. Dokter jantung sempat saya tegur, saya marahi. Dokter, you bilang saya baik, saya baik, saya baik. You lihat saya kaki bengkak, gak bisa jalan, batuk terus, sesak, semuanya tidak dalam keadaan baik. Saudara, gak bisa tidur lagi. Sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat menyakitkan, sangat-sangat menyengsarakan. Saudara, dokter bilang, saya sudah tolong, operasi berjalan lancar dan sukses. Tapi ini bukan bagian saya. Kamu kena komplikasi, kamu ada asma dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya kami berusaha untuk menolong kamu. Saudara, saya dipegang 5 profesor, 4 doktor yang menangani saya. Saya tahu dari mana? Dari tagihannya. Wah, 9 dokter. Saudara, tapi saya punya 1 dokter, yaitu Yesus namanya, yang adalah dokter di atas segala dokter. Dan hari ini Yesus ada di tengah-tengah kita. Katakan amin. Siapa yang percaya hari ini mujizat Tuhan tetap berlaku atas kita? Oh, saya terlalu yakin hadirat Allah, kuasa Allah, urapan Allah, pertolongan Allah. Ya dan amin. Kali lagi kita naikkan pujian. Ku mau memuji-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ini hamba puji-Mu. Ku mau terima kasih, terima kasih. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan, keagungan kami berikan kepada Bapa di surga yang patut menerima semuanya ini. Terimalah ucapan syukur kami, penghormatan kami, doa kami di dalam nama Yesus. Kami persilakan Tuhan, Engkau yang mengambil seluruh ibadah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami siap diberkati. Terima pertolongan Tuhan, terima mujizat Tuhan, terima jawaban Tuhan. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Sebelum saya menyampaikan pesan firman dan kesaksian, saya ingin mengundang teman-teman saya rombongan dari Jakarta untuk berbagi berkat kesaksian lewat pujian. Mari silakan maju ke depan. Haleluya. Sahabat-sahabat saya yang menemani saya pagi hari ini, mereka semua bukan orang yang pengangguran, orang yang sangat sibuk. Tapi di dalam kesibukannya mereka mengutamakan Tuhan. Begitu tahu saya gembala sebagai gembala sidang yang akan melayani di tempat ini dengan sebuah tema Firdos itu nyata, KKR 3 kali dalam hari ini. Maka mereka meluangkan waktu, memberikan segalanya. Mereka adalah para pengusaha, para profesional, dokter, bankir, ibu rumah tangga. Semuanya ingin mendukung bahwa acara hari ini saya percaya akan memberkati kita semua. Katakan amin. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah.
adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini, ayo semua menyanyi, kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Biarlah segala puji, syukur, hormat untuk kemuliaan Bapa kita di surga. Haleluya. Terima kasih. Saya minta Prof. Dr. Wijaya tinggal. Ini Profesor Wijaya Lukito adalah jemaat aktivis dari awal berdirinya gereja. Dan beliau saya sudah kenal 30 tahun, 31 tahun. Awal mula waktu saya kena kanker dan dioperasi di Melbourne, beliau sedang ngambil doktor di Universitas Monash di Monash, dan saya masuk di Monash Hospital. Nah, beliau yang menemani saya juga, saya tidak tahu bahasa Inggris, sehingga beliaulah yang menghubungkan dengan profesor, dokter, dan lain sebagainya yang ada di Monash Hospital untuk menolong saya. Tapi sekali lagi, hanya karena mujizat Tuhan, maka saya ada hari ini sebagaimana ada hari ini. Sebelum nanti masuk di dalam pesan firman dan kesaksian, maka Prof. Wijaya saya persilakan untuk memberikan pengantar tentang bagaimana kesehatan saya selama ini dipantau oleh beliau. Di jemaat kami banyak dokter, ada belasan dokter, dan Dr. Prof. Wijaya adalah dokter keluarga kami, bukan cuma untuk saya keluarga, tapi juga adik-adik saya. Beliau sekeluarga dokter, istri dokter, anak dokter, mantu dokter. Hanya satu mantu yang bangkir, tapi semuanya jadi dokter dan menjadi berkat bagi jemaat kita di Jakarta. Mari saya persilakan. Terima kasih Pak Titus. Terima kasih Bapak dan Ibu Gembala, Pak Yusa Handoyo,
dan Ibu, puji Tuhan, saya bisa mengikuti ibadah KKR di sini dan mengikuti rombongan Pak Titus dan Bu Eli. Sebetulnya terjadi pergumulan memang, karena seminggu sebelum kita berangkat ke sini itu, mertua saya ditemukan penyakit baru. Jadi mirip punya Pak Titus tahun 94. Jadi di daerah leher juga sekarang dalam follow up, mohon doa dari jemaat di sini untuk kesehatan. Sebetulnya tidak hanya untuk khusus satu orang, semua yang di sini yang melayani Tuhan. Saya ingin menyaksikan, saya kenal dengan Pak Titus itu sebetulnya tahun 93, 93. Jadi setahun sebelum 94 itu, saya kebetulan memang diundang oleh Fakultas Kedokteran UI untuk mengembangkan suatu program. Yang diundang adalah guru saya sebetulnya, Profesor Mark Walquist. Tapi karena beliau memandang saya orang Indonesia yang lagi belajar, maka saya dilibatkan. Jadi saya kenal Pak Titus di rumah guru saya sebetulnya, Dr. Singgi Wijaya dengan Tante Vivian. Waktu itu kita diundang lunch, makan siang bersama, kemudian Tante Vivian bilang ke saya, nanti you akan saya kenalkan Pak Titus, seorang pengusaha yang berhasil, gitu ceritanya Pak Titus. Jadi saya dikenalkan, Pak Titus datang, jadi membawa brosurnya Mal Taman Anggrek. Jadi waktu itu Pak Titus memang luar biasa, beliau ini sangat tekun ya, di dalam apa yang dilakukan itu tekun dan ketemu dengan semua orang, itu pasti akan berbicara sesuatu gitu. Nah jadi saya waktu itu saya pikir dapat uang dari mana, saya masih belajar, saya full time belajar. Saya memperoleh beasiswa dari pemerintah Australia waktu itu. Jadi bukan dari pemerintah Indonesia. Saya mendapatkan full fellowship, jadi mendapatkan tuition fee dibayar, biaya hidup juga dikasih. Ya. Tapi secukupnya, tidak berlebih. Akhirnya saya kenalkan guru saya, ya yang mampu beli pasti Profesor Walquist ini, kan gitu. Singkat cerita, puji Tuhan, Prof. Walquist beli 1 unit memang kepada Pak Titus. Karena itu waktu 94, beliau ke Jakarta, saya tidak bisa ke Jakarta karena saya harus menyelesaikan disertasi saya. Karena saya sudah selesai semua, tinggal menulis. Saya menjatah waktu 3 bulan menulis. Maksud saya adalah supaya saya Januari tahun baru 95 sudah bisa balik ke Indonesia. Tidak gampang bagi saya, memang karena saya meninggalkan keluarga ya, karena kita sama-sama pegawai negeri, jadi tidak bisa 2 orang langsung pergi, jadi istri saya dan anak-anak tinggal di Surabaya. Saya dari Surabaya, lahir dan dibesarkan di Surabaya. 94, jadi Prof. Walquist itu datang sendiri untuk mengajar, kemudian ketemu Pak Titus. Saya tiba-tiba ditelepon, saya di Melbourne ditelepon, Wijaya, saya kasih tahu, do you know that Titus is sick, katanya. Saya kaget, waktu itu kan sehat-sehat, 93 kita ketemu. Kira-kira apa sakitnya? Saya tidak tahu apa-apa, Pak Titus. Zaman dulu gak ada HP kan, 94 kapan ada HP? Sekarang luar biasa. Kita ada apa-apa di foto bisa dikirim. Zaman dulu gak ada, hanya secara manual, semuanya manual. Saya diberitahu, waduh sakitnya apa? Nah, saya diberitahu bahwa secara klinis, kelihatannya limfoma maligna. Karena secara klinis memang cukup
gede ya, membesar gitu dalam waktu sekian bulan. Wah, saya pikir, wah, Profesor, kenapa enggak? Kebetulan you kan dari Melbourne, kenapa enggak dibawa ke Melbourne? Nah, akhir singkat cerita, Pak Titus bersedia ke Melbourne. Pak Titus dengan Bu Eli ke sana membawa Franklin. Saya masih ingat Franklin masih usia berapa itu? 14 atau 15 tahun kira-kira. Dibawa, saya diminta untuk mengkoordinir. Jadi saya sudah diberi petunjuk kira-kira kita perlu siapa gitu. Jadi waktu itu dikenalkan Profesor Graham Brody. Graham Brody itu beliau adalah seorang onkolog, jadi penyakit dalam yang mendalami penyakit kanker itu sangat terkenal di situ, memang satu-satunya. Terus kemudian kalau perlu surgeon siapa? Jadi waktu itu Pak Titus dipegang oleh 7 guru besar, profesor dan cukup dokter-dokter senior ya. Jadi dipimpin oleh Profesor Mark Walquist, karena saya hanya sebagai koordinator aja dan menerjemahkan apa yang disampaikan. Kemudian yang berperan juga Profesor Vernon Marshall. Vernon Marshall, saya masih ingat, beliau adalah guru besar di bidang bedah yang sudah 40 tahun. Spesialis di bidang head and neck, jadi dia untuk urusan kepala dan leher. Nah, kemudian ada yang juga pembimbing saya, Profesor Stephen Holdsworth, itu beliau ahli imunologi, ya, karena kalau limfoma maligna itu terkait dengan imun sistem. Ya. Nanti kalau di kemo dan lain sebagainya, jadi semuanya sudah dipersiapkan. Pak Titus kemudian menjalani biopsi, namanya fine needle biopsy, FNB. Diambil di 9 tempat diambil, karena fine needle biopsy itu tidak bisa hanya satu tempat, harus beberapa tempat. Dari 9, 7 positif. Jadi 7 tempat itu positif keganasan. Nah ini saya perlu saksikan ya. Kemudian apa yang terjadi? Semua disiapkan, jadi satu persatu dokter mengunjungi Pak Titus, sebetulnya apa? Saya menanyakan, mempersiapkan semua treatment. Kalau bisa dibedah, diambil, dibedah, kemudian disiapkan kemoterapi dan lain sebagainya. Tapi keesokan harinya, Profesor Vernon Marshall itu memanggil saya. I want to see you. Gitu. Yes, Prof. Ada apa gitu? Look, Wijaya. Saya kasih tahu ya. Dari klinis itu memang ini sangat kelihatan ganas. Tapi waktu itu saya tanya Pak Titus, waktu masuk itu saya tanya keluarga Pak Titus. Pak Titus bercerita, keluarga saya, papi saya pendeta. Kemudian Pak Yusak disebut Pak Titus. Jadi secara nama. Kemudian ada Pak Lukas, ada Pak Johan. Ternyata Pak Johan itu kan luar biasa ya, ciptaan lagu-lagunya itu untuk revival dari karismatik itu saya banyak dengar sebetulnya waktu di Melbourne itu. Nah kemudian diceritakan Pak Philip, kemudian Bu Hana ya, Ci Hana yang di luar negeri. Jadi saya sebetulnya secara nama itu saya tahu semua keluarga Pak Titus. Dalam hati saya pikir gini, wah ini pasti doa untuk Pak Titus ini pasti dahsyat. Bayangkan, dengan pendeta, dengan jemaat dan lain sebagainya. Saya punya kepercayaan seperti itu. Nah kemudian Prof. Marshall itu datang, gini Wijaya, saya sorry, lu bisa enggak kasih tahu keluarga, ya, ke istri dan anak. Betul fine needle biopsy itu positif, tapi saya tetap tidak percaya. Saya ingin melakukan open biopsy. Open biopsy artinya lehernya Pak Titus itu dibuka, kemudian betul-betul dilihat, gitu, diambil, dilihat.
Jadi biopsi open namanya, open biopsi, istilah dalam kedokteran. Singkat cerita, Pak Titus kemudian keesokannya saya jelaskan ke Bu Eli, Pak Titus dan Franklin. Kemudian singkat cerita, pagi-pagi sudah dibawa, tapi harus masuk ke kamar operasi. Ya. Karena open biopsi kalau sistem di Australia itu sekecil apapun masuk di kamar operasi besar. Saya tunggu sampai 3 jam. 3 jam Prof. Marshall belum keluar. Saya mau fokus menulis, saya sudah nggak bisa. Saya masuk ke kantor saya, nggak konsentrasi, saya kembali. Jadi karena ruangan saya di lantai 5, di bedah itu kira-kira lantai 3 waktu itu. Jadi saya mesti ke sana lagi, saya nemui Bu Eli. Gimana? Belum juga. Sampai hampir 4 jam. Itu Prof. Marshall itu, Vernon Marshall itu keluar. Kemudian didampingi Prof. Walquist ya, yang mengkoordinir guru saya. Mengatakan ke saya demikian, Wijaya, you percaya apa enggak? Saya itu sudah 40 tahun lebih sebagai ahli bedah sampai mendalami bagian leher dan lain sebagainya. Dari permukaan kelenjar getah bening itu, saya mempunyai keyakinan 100%, kalau 1000% saya akan katakan, ini adanya infeksi kronis. Saya pikir, wah, you yakin, Prof, gitu. Yakin itu adalah infeksi kronis. Yes. Sudah, saya batalkan semua tim yang menyiapkan kemoterapi dan lain sebagainya itu dibatalkan semua. Kemudian, jadi next apa? Don't worry. Saya sudah mengambil 2 biji yang terbesar. Jadi infeksi ini tidak akan mengganggu, tapi sebagai landasan treatment itu tetap dikasih obat-obat anti-infeksi. Nah, masalahnya Pak Titus ini memang cukup unik ya. Banyak sekali alergi obat. Jadi obat yang untuk menangani infeksi kronisnya itu juga nggak tahan Pak Titus. Jadi badannya itu merah semua, punggungnya itu merah, alergi. Memang Pak Titus, menangani Pak Titus ini harus hati-hati. Karena obat sesak misalnya, kalau kita praktek kedokteran itu selalu obat pertama itu adalah aminofilin. Tapi tolong kalau di sini ada yang dokter, hati-hati. Pak Titus kalau kena aminofilin, langsung denyut jantungnya itu naik ke 200. Beliau tidak tahan. Nah jadi pernah kesalahan juga ya waktu di Indonesia cukup lama. Dan disitulah saya sendiri mempercayai, Pak Titus sampai nangis, terima kasih, nyanyi, dan lain sebagainya. Saya sendiri mengakui, disitulah tahun 94 Pak Titus, itu mujizat itu terjadi. Tepuk tangan dong. Saya pikir gini, saya belajar banyak memang, saya tahu waktu tidak banyak. Kemudian setelah saya pulang tahun 95, tahun 98 ya kalau 98 atau 99, Pak Titus problem dengan pembuluh koronernya, kemudian dilakukan bypass ya, singkat cerita di Singapura. Sekali lagi itu kejadian yang luar biasa sampai yang 4 tahun yang lalu 2020. Nah sebetulnya saya ditelepon, you kalau dokter bisa datang, saya akan senang. Saya hadapkan sama dokter-dokter yang akan menangani saya. Jadi singkat cerita Bapak Ibu yang saya kasihi, saya memang karena kita lulusan dari luar, kita itu sangat detail sama dokter, apalagi siapapun yang mau menghandle Pak Titus atau siapapun sebetulnya. Kalau mau saya dampingi, itu saya detail. Saya pasti tanya dokter itu, tanya macam-macam pokoknya. Sampai dokter itu kalau bisa jawab semua, saya lega
Pak Titus. Jadi kalau dokter Nicholas saya sudah kenal ya, sebelumnya sudah kenal. Dengan dokter Lim, wah bagus, harus ganti katup Pak Titus. Mungkin karena klepnya itu sedikit masalah yang akhirnya tambah lama tambah berat. Saya mengikuti kasusnya Pak Titus itu. Kemudian singkat cerita 2020 harus ganti klep. Nah, jujur Bapak Ibu yang saya kasihi, saya selama hidup saya dan profesi saya baru lihat 2 orang yang dilakukan open heart surgery 2 kali ya. 2 kali, 1 kali bypass, 1 kali ganti katup. Itu luar biasa. Yang pertama adalah Profesor Nevin Scrimshaw dari Amerika, jadi di bedah bypass, dia bypass 2 kali. Ya. Umur 50-an, 56, kemudian umur 80. Ya. Nah ini Pak Titus yang kedua yang saya saksikan. Saya lihat, wah ini sebetulnya enggak gampang. Jarang sekali orang yang bisa bertahan dengan 2 kali open heart surgery. Tapi Pak Titus mampu melampauinya. Jujur kalau bukan penyertaan Tuhan, bukan karena karunia dan mujizat Tuhan, saya yakin kita lemah. Dan nanti Pak Titus akan cerita tentang Firdaus itu nyata. Saya udah ngikutin beberapa kali, mudah-mudahan ini yang paling lengkap Pak Titus. Jadi karena saya waktu itu tanggal 16 dibedah. Kemudian saya lihat Pak Titus sudah ke intensive care unit. 17 saya harus kembali, karena tanggal 18-nya saya punya banyak acara. Jadi saya harus kembali. Jadi saya pamit kepada Pak Titus, kita berdoa, kemudian saya kembali. Dan kemudian cerita selanjutnya dengan komplikasi yang ada, saya hanya per telepon aja, saya tidak mengikuti, menyaksikan. Ya. Tetapi yang betul-betul di Australia itu saya saksikan. Sebelum saya mengakhiri Bapak Ibu yang saya kasih, saya ingin katakan ya, bahwa mujizat itu ada. Mujizat itu ada. Kita jangan main-main dengan itu. Kehidupan saya sendiri, saya mengalami bagaimana penyertaan Tuhan. Itu tiba-tiba kita tidak bisa menerka kira-kira mujizat apa yang akan terjadi. Saya sendiri, saya juga sudah pasang ring, ada 3 ring di dalam jantung saya. Tetapi kalau saya saksikan bagaimana saya tidak ada serangan sama sekali. Tiba-tiba saja seolah-olah saya itu punya keinginan yang sangat kuat. Iya, saya sudah 2 tahun belum pernah ECG. Itu aja sebetulnya. 2 tahun belum ECG. Jadi saya punya keinginan kuat untuk periksa gitu. Sudah rapi, sudah starter mobil, itu pun saya batalkan. Jadi bagaimana Tuhan memberitahu kita enggak akan pernah tahu. Yang penting, saya ingin katakan, walaupun Anda itu dokter, walaupun Anda itu pejabat tinggi dan lain sebagainya. Yang penting, kita percaya enggak? Kita mau pasrah enggak? Kita merendahkan hati kita. Itu yang paling penting. Selalu minta petunjuk dari Tuhan. Tuhan Yesus kita. Seharusnya saya harus melakukannya. Khususnya kalau kena penyakit, saya lihat, saya saksikan ratusan orang. Kalau sudah kena penyakit berat, kita tidak berdaya apa-apa. Kita tidak bisa. Semua dokter, banyak sekali dokter yang pinter-pinter. Banyak. Tetapi dokter yang pinter belum tentu loh menyembuhkan. Serius, saya menjumpai banyak sekali orang dengan dokter yang hebat-hebat. Justru penyakitnya akibat obat yang diberikan oleh dokter itu. Ini serius saya katakan. Karena itu mungkin di sini juga ada dokter ya, berprofesi macam-macam. Tolong hikmat Tuhan kita harus senantiasa minta. Kita harus imani, ya, kita harus berdoa, dan kita harus punya pengharapan. Iman, doa, dan pengharapan itu sebetulnya betul. Jadi kira-kira itu yang saya saksikan. Luar biasa memang penyertaan Tuhan. Tidak hanya kepada Pak Titus ya, kepada Pak Yusa, Pak Lukas, dan semua keluarga ya, Ko Philip, kemudian
siapa lagi Pak Johan dan lain sebagainya. Saya saksikan itu Pak Titus. Terima kasih. Saya bisa, tahun ini adalah tahun ke-30. Ini peringatan 30 tahun Pak Titus, karena ini sudah 2024 kita ketemu. Ya. Sungguh saya bahagia, saya dulu hanya dengar cerita Pak Titus, bagaimana Gereja Makassar, bagaimana pendeta besar kita Yahya Handoyo mengembangkan ini. Dan saya senang sekali, setelah 30 tahun, saya tahu keluarga Pak Titus dengan baik semua, dan puji Tuhan, luar biasa penyertaan Tuhan. Terima kasih, ini yang saya katakan God favor terhadap keluarga Handoyo. Terima kasih. Sekali lagi beri tepuk tangan, terima kasih secara khusus kepada Prof. Wijaya yang setia mendampingi saya 30 tahun, terutama di dalam kesehatan, bukan cuma saya dan keluarga, tapi keluarga besar kami juga, Handoyo dan lain sebagainya, termasuk jemaat semuanya, dipantau oleh Prof. Wijaya dan keluarganya. Beliau cinta Tuhan, sangat mengasihi jemaat, dan kita bersyukur Tuhan yang utus, Tuhan yang kirim, dan saya yakin Tuhan dimuliakan lewat hidup Prof. Wijaya. Terima kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi disinggung tentang bagaimana saya kanker disembuhkan oleh Tuhan. Saudara, saya Kota Makassar ini kota kenangan bagi saya. Saya tahun 70 saya ada di Kota Makassar sebelum ayah saya melayani pekerjaan Tuhan di sini. 6 bulan sebelumnya saya ada di sini. Singkat cerita, apa yang terjadi? Waktu itu saya umur 17 tahun dipestakan. Ya, karena umur 17 tahun dan tidak ada orang tua, dipestakan oleh jemaat yang waktu itu kurang lebih 30 orang. Ya, apa yang terjadi? Pas di ulang tahun saya. Maka saya mau pesta setelah ibadah malam, ada rencana dipestakan, dan waktu itu saya dibonceng oleh jemaat juga, orang tuanya aktivis, anaknya jemaat, yaitu Jinti yang sudah dipanggil pulang oleh Tuhan beberapa tahun yang lampau. Apa yang terjadi? Beliau juga seorang yang suka balap motor, ya. Dia punya klub di mana pembalap-pembalap semua. Sore hari jam 3 saya mau ngambil tape dan saya dibonceng di Sombo Opu dan hujan seperti ini. Kan ulang tahun saya 31 Desember, baru-baru ulang tahun saya yang ke-70 dan saya dipestakan oleh jemaat dan oleh sahabat-sahabat saya. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya umur 70 tapi semangat saya 17 tahun. Amin. Saudara, saya dibonceng dan hujan datang, maka di jalan Sombo Opu dengan kecepatan yang tinggi, memang dia kan pembalap. Jadi memang selalu naik motornya kencang. Apa yang terjadi saudara? Di perempatan saya melihat, aduh ada hardtop dengan mengaju kencang, kami kencang. Ja, saya darah Yesus jedar. Saudara, saya ditabrak dan saya terlempar-lempar belasan meter. Mungkin ada 14 atau 18 meter. Saya merasakan bagaimana saya untuk stop. Wah, keseret-seret semua berlumuran darah. Saudara, itu hardtop dia hantam persis kena kaki saya. Tapi aneh saudara, kaki saya tidak patah, hanya terpelesot. Saudara, langsung wow, saya digotong, mau dibawa rumah sakit, saya bilang enggak mau, pulang rumah. Waktu itu kami tinggal di keluarga Liwando dan sampai dibawa ke sana, tapi saya masih sadar, antara sadar tidak sadar. Sampai di rumah tuan rumah, wah anaknya Om Handoyo jadi begini. Saudara, aduh. Itu kalau bukan malaikat Tuhan yang dikirim Tuhan untuk menolong saya udah gak ada waktu umur 17 tahun. Saudara, semua berlumuran darah.
Dan apa yang terjadi? Saya ditanya, karena sebelumnya saya ditanya, Titus kamu nanti mau kesaksian. Saya bilang saya enggak ada kesaksian, enggak usahlah. Saudara, begitu saya celaka, saya selamat, saya bilang oke, saya mau kesaksian. Dalam keadaan sakit, wah bawa rumah sakit, enggak usah. Saudara, saya dirawat sama tuan rumah dan malam hari ibadah jam 10 sampai jam 12 malam. Apa yang terjadi? Begitu ibadah dan saya kesaksian, begitu saya kesaksian saya pingsan. Habis kesaksian selesai, saya jatuh, digotong, taruh di gereja, gerejanya bubar saudara, stop ibadah. Wow, anaknya Om Handoyo mau mati nih. Saya kena tetanus saudara. Sekali lagi, hanya karena pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan. Saudara, berapa minggu saya dirawat tapi di rumah. Dan saya kasih tahu orang tua saya juga dengan was-was dan tidak ada handphone waktu itu. Hanya ditelepon celaka tapi sekarang lagi dirawat tapi dalam keadaan tidak apa-apa. Saudara, jadi saya Kota Makassar ini saya sangat teringat karena begitu banyak pengalaman-pengalaman. Apalagi saudara, waktu itu setelah baik, saya sekolah di sekolah Raja Wali. 1,5 tahun, mendadak saya sakit 2 tahun. Secara singkat, saya ini olahragawan, pemain bulu tangkis. Ya sempat juara di kelas lah, di sekolah. Apa yang terjadi saudara? Maka saya sakit dalam bukan 1-2 minggu, bukan 2 bulan, 2 tahun saya sakit sampai lumpuh. Saya bernasar pada Tuhan. Tuhan, berat badan dari 53 turun jadi 33-35 kilo. Tulang dan kulit. Apa yang terjadi saudara? Saya berdoa, saya bernasar. Kita anak Tuhan ada 3 hal doa. 3 macam cara doa untuk didengar Tuhan. Yang pertama berdoa biasa. Yang kedua doa dan puasa. Pada waktu Tuhan mengusir roh jahat daripada seorang pemuda, maka murid-murid tidak bisa menolong, tapi Tuhan bisa menolong. Maka mereka bingung, maka Tuhan bilang yang semacam ini hanya bisa disembuhkan dengan doa dan puasa. Apalagi yang ketiga, nasar. Saya bernasar, saudara. Saya bernasar pada Tuhan. Tuhan kalau engkau sembuhkan saya, maka saya akan mengikuti jejak ayah saya untuk menjadi pendeta hamba Tuhan. Saudara, dalam keadaan yang tidak berdaya, sakit dan miskin. Jadi saya tahu artinya sakit dan miskin. Ya, kalau sakit dan miskin itu paling menderita. Maka itu di gereja kami, semua orang yang sakit, tidak ada limit, semua ditolong. Berapapun kami bergandengan tangan untuk menolong orang yang sakit. Kami tidak ada, oh ini cuma budgetnya sekian, tidak ada. Sampai kami pernah SOS-kan jemaat yang juga dalam keadaan sakit parah. Saudara, itulah Philadelphia, kerukunan. Kami semua rukun seperti bersaudara dan memang kami saudara di dalam Tuhan. Katakan amin. Itu menjadi kekuatan sebuah gereja walaupun kami jemaat tidak banyak, tapi puji Tuhan sampai hari ini Tuhan pelihara. Apa yang saya ingin sampaikan saudara? Saya bernasar pada Tuhan dan lewat perjamuan kudus maka saya disembuhkan oleh Tuhan. Waktu itu saya ada di kota Salatiga, saya didoakan pendeta udah sering sampai bosan, paling gak sembuh. Tapi saat itu seorang pendeta senior, pendeta tua, dia bilang imannya bukan lagi kepada orang tua, kepada siapa, tapi tergantung kepada kamu sendiri. Maka saat itu saya dibangkitkan iman saya dan saya ikut perjamuan kudus. Saat itu, hari itu juga saya bisa sembuh, saya jalan dan sampai hari ini. Beri tepuk tangan yang meriah. Jadi kalau saya mau saksi tentang kesehatan saya, terlalu banyak Tuhan lakukan perkara-perkara ajaib. Dan yang terakhir
Itu tadi 4 tahun lalu sampai saya dibawa ke Firdaus. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus, saya menyampaikan hal ini bukan berarti saya lebih baik dari Pak Yusak, atau dari Kevin, atau dari Lukas, atau saya lebih benar, atau saya lebih kudus. Bukan cuma di hadapan hamba Tuhan, tapi di hadapan semua saudara yang ada. Tidak, saya adalah manusia biasa yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, penuh dengan juga kesalahan. Tapi Tuhanku selalu mengampuni dan menolong saya. Katakan amin. Jadi lewat kesempatan ini bukan saya ingin menyombongkan diri untuk bersaksi bahwa saya adalah orang yang ditolong Tuhan karena saya hidup benar, kudus. No. Sudah tahu tadi waktu diciptakan Prof. Wijaya, sebetulnya ini tidak ada yang di dalam kesaksian saya hari ini, tapi saya mengikuti, mengalir saja Roh Kudus bekerja. Tadi saya dibawa ke Melbourne, sudah tahu besok mau dioperasi. Sampai jam 1 malam saya tidak bisa tidur. Saya menangis. Suster datang. Kenapa kamu enggak tidur? Kamu takut ya? Karena besok jam 6 dibawa oleh ke kamar operasi. Saya bilang enggak, saya lagi berdoa. Tidur. Saudara tahu. Waktu saya penyembahan dan saya berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya bernasar, maka apa yang terjadi saudara? Maka Tuhan memberikan firman kepada saya. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang telah memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta di dalam nama Bapa, Bapa akan mengabulkannya. Di tengah malam saya dapat ayat itu saudara. Padahal saya gak pernah baca Alkitab. Kenapa? Waktu umur 17 sampai 19 tahun yang saya sakit sampai lumpuh, saya bernasar kepada Tuhan, tapi saya enggak bayar nasar saya. Saya tunda, nanti Tuhan 28 tahun. Udah Tuhan berkati, nanti Tuhan umur 40 tahun. Makanya waktu 40 tahun lewat 8 bulan, Tuhan izinkan saya mengalami itu cancer. Saudara, tapi Tuhan tetap sayang. Maka pada malam hari itu, Tuhan kasih film hidup saya, apa semua yang saya lakukan selama ini, dan saya minta ampun, dan saya bilang Tuhan, kasih kesempatan saya hidup, maka pada waktu saya sembuh, saya pulang ke Indonesia, saya akan menjadi hamba-Mu. Disembuhkan Tuhan, waktu kena cancer. Artinya waktu umur 17 sampai 19 yang saya sakit tadi, saya bernasar pada Tuhan, saya tunda. Padahal nasar itu ditunda saja Alkitab katakan, ya nanti kita akan kupas, adalah merupakan dosa. Jadi ternyata saya hidup dalam dosa. Di sini mungkin banyak saudara yang pernah bernasar kepada Tuhan. Apa itu nasar? Berjanji kepada Tuhan. Tuhan, kalau nanti saya naik kelas, saya akan singer, saya akan main musik. Tuhan, nanti kalau saya bisa ditolong ekonomi saya, maka saya akan lakukan ini itu. Tuhan, kalau saya nanti naik pangkat, maka saya akan melakukan ini dan itu dan lain sebagainya. Itu nasar kepada Tuhan harus dibayar. Katakan amin. Kalau tidak, tunda saja itu kita ternyata hidup dalam dosa. Makanya waktu saya dikasih kesempatan, waktu ngalami cancer, saya bilang Tuhan, ini kali saya akan bayar nasar saya. Dan Tuhan masih sayang, kasih saya firman tadi. Dan benar saya kembali, rencana mau masuk sekolah Alkitab, tidak sempat langsung diundang gereja A, gereja B, langsung saya kesaksian, sampai akhirnya buka gereja. Dan oleh kemurahan Tuhan sampai hari ini, kami semua dalam keadaan baik-baik saja. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nanti saya akan lanjutkan, ya kita akan sepintas dengar firman Allah. Mari, kita akan mendengar firman Tuhan. Tuhan, saat ini saat di mana kami umat-Mu akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kami ada di tahun 2024.
Kalau kami ada saat ini benar karena kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan tolong, sampaikan pesanmu, meteraikan firmanmu, urapi hambamu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus, terpujilah namamu. Haleluya, amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, masih belum ketinggalan. Saya ucapkan selamat tahun baru 2024, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita ada hari ini, kita bersyukur. Jangan pernah kita berkata, ya saya ada karena ini memang kepintaranku, kehebatanku, kekuatanku, kekayaanku, kemampuanku, kecakapanku. Maka aku ada hari ini sebagaimana aku ada. No, saya percaya kalau kita ada hari ini karena Tuhan mengasihi kita semua. Katakan amin. Karena ada penyertaan Tuhan, katakan amin. Oleh sebab itu kita bersyukur kita bisa ada di tahun ini dan saya yakin, saya berdoa biarlah tahun ini lebih baik dari tahun 2023 dalam segala hal. Yang mau katakan amin. Siapa yang mau tahun ini lebih baik dalam segala hal? Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, saya diingatkan sebuah pesan firman Allah, yaitu tentang Bartemius yang buta. Mari kita melihat sama-sama di dalam Injil Markus. Markus pasal yang ke-10, ayat 46 dan selanjutnya. Di sini diceritakan Yesus menyembuhkan Bartemius. Kenapa saya menyampaikan pesan ini? Bartemius adalah seorang yang buta sejak dari lahir. Dan waktu itu dia mendengar bahwa Yesus akan lewat di kotanya, yaitu di kota Yeriko. Yesus selalu ada di mana-mana, disertai dengan rombongan yang banyak. Kenapa? Karena mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan terjadi lewat Yesus. Apa yang terjadi saudara? Di sini dikatakan bahwa Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta bernama Bartemius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Siapa itu Bartemius? Bartemius adalah anak daripada Timius. Sebetulnya Bartemius itu anak orang yang terhormat, anak orang yang mampu, orang yang kaya. Tetapi kenapa dia jadi pengemis di pinggir jalan? Karena waktu Bartemius lahir, didapati buta. Maka papahnya yang bernama Timius, dia tidak mau punya anak yang buta, maka kasarnya dia dibuang, dia disingkirkan. Dia tidak diakui, maka itu dia sampai jadi pengemis di pinggir jalan. Apa yang terjadi saudara? Ayat yang ke-47, ketika didengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, Bartemius ini juga saya percaya mungkin orang yang sering beribadah sehingga mendengar kabar bahwa satu ketika Yesus akan datang ke kota Yeriko dan menolong banyak orang. Maka itu dia sudah menanti-nanti akan kedatangan Yesus. Dan benar waktu dia dengar, dia tahu Yesus lewat. Dia berkata dalam kebutaannya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kenapa saya menyampaikan pesan ini untuk kita semua? Kita memasuki tahun 2024, mungkin kita seperti orang buta yang tidak tahu besok akan terjadi apa, lusa terjadi apa, bulan terdepan terjadi apa, kita nggak tahu. Tahun ini tahun politik, ya kita tahu sekarang lagi sedang berkampanye 3 kontestan yang akan kita pilih nanti bulan Februari. Saya menghimbau semua rakyat Indonesia yang berhak memilih, pilihlah sesuai dengan hati nurani saudara. Dan saya percaya
Tuhan akan memberi hikmat, akan beri kepada saudara untuk memilih pemimpin yang benar untuk membawa Indonesia ke depan lebih baik lagi. Yang setuju katakan amin. Jangan jadi golput, semua rakyat Indonesia yang baik harus memilih. Dan saya percaya siapapun yang terpilih itu adalah pilihan yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara, memasuki tahun ini kita seperti Bartimius yang buta dan miskin lagi. Sudah buta, miskin, hidupnya hanya diminta belas kasihan daripada orang yang berbelas kasihan kepada Bartimius. Tapi untung ada Yesus yang lewat di situ. Dan dia berkata, Yesus anak Daud. Dia tahu bahwa Yesus adalah anak Daud. Kristus Tuhan adalah Tuhan Yesus. Keturunan daripada Daud. Daud bukan berarti orang yang sempurna, orang yang tidak ada cacat, tidak ada celah. Orang yang pernah berbuat kesalahan yang sangat fatal. Tetapi hidupnya berubah, bertobat, menyenangkan hati Bapa. Maka kelahiran juru selamat lewat keturunan Daud. Apa yang terjadi? Banyak orang menegur supaya ia diam. Tapi semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Saudara, anak Daud adalah Mesias. Apa arti Mesias? Mesias adalah penyelamat bagi kita, penolong bagi kita, keselamatan bagi kita, penyembuh bagi kita. Yang percaya katakan amin. Dia pun tahu bahwa ada Mesias, ada anak Daud yang akan menolong dia. Dan Tuhan begitu mendengar. Karena dia satu-satunya orang pertama yang memanggil Mesias anak Daud. Memang Yesus pernah dinubuatkan jauh sebelum ratusan tahun, ribuan tahun sebelumnya di dalam perjanjian lama. Bahwa akan lahir seorang Mesias yang akan menjadi penyelamat bagi umat manusia. Dan ini Bartimius menyebut Tuhan yang pertama Mesias sampai Tuhan berhenti. Orang yang datang kepada Tuhan tidak pernah Tuhan kecewakan. Tidak pernah orang tinggalkan. Katakan amin. Lalu Yesus berhenti dan memanggil dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, yang memanggil engkau. Sebelumnya orang banyak menegur dia. Tapi Bartimius tidak peduli. Saudara, Bartimius punya tujuan. Saya punya satu tujuan. Untuk berjumpa dengan Tuhan. Supaya saya yang buta bisa melihat. Fokus kepada tujuan. Hari ini saya ingatkan pada setiap kita. Mungkin banyak halangan yang merintangi kita untuk datang kepada Tuhan. Tetapi selama engkau mencari Tuhan, apapun halangannya, jangan pernah merintangi untuk engkau datang kepada Tuhan. Katakan amin. Apa yang terjadi? Maka Yesus, orang banyak yang tadinya menegur, menghalangi, menghambat Bartimius. Maka orang banyak itu akhirnya dia berkata kepada Bartimius, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Saudara, hari ini kita memasuki tahun 2024, tanggalkan jubah lama kita. Tanggalkan kekecewaan kita, kemarahan kita, iri hati kita, sakit hati dan lain sebagainya. Itu adalah sampah-sampah yang harus kita buang untuk mengalami mujizat Tuhan. Katakan amin. Bartimius, dia walaupun dikecewakan, dikucilkan, punya alasan untuk sakit hati, untuk marah kepada ayahnya, kepada papahnya. Kalau dia dapat berkata, aku lahir juga bukan kehendakku kalau begini. Tapi ternyata dia lahir dalam keadaan yang demikian dan orang tuanya tidak bisa menerima dia. Tapi dia tidak pernah sakit hati. Dia tidak ada kemarahan, dia tidak ada kebencian, dia tidak ada kedendam. Yang ada adalah dia mengampuni orang tuanya. Karena dia menanggalkan jubah lamanya. Segala kepahitan, segala dosa, segala keburukan, segala sakit hati. Dan dia mengampuni, maka apa yang terjadi?
mujizat Allah baru bisa terjadi pada waktu kita tidak ada kepahitan, tidak ada kemarahan, tidak ada iri hati, tidak ada dendam, tidak ada sakit hati. Tapi kita harus punya hati yang mengampuni, baru mujizat Tuhan nyatakan. Katakan amin. Tahun 2024 saya bilang seperti orang yang buta, yang tidak bisa melihat apa-apa ke depan. Tapi bawalah hatimu dengan segala kerendahan hati. Hati yang telah dibersihkan. Tuhan bilang jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Akhir daripada cerita ini, maka Yesus berkata kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Saudara, Bartimius seorang yang buta, orang yang miskin. Tapi karena dia bisa mengampuni papahnya, orang tuanya. Maka mujizat Tuhan berlaku atas dia. Kesembuhan terjadi. Dan Alkitab katakan bukan cuma kesembuhan jasmani. Mata yang buta melihat, tapi lebih daripada itu kesembuhan rohani. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Mujizat tidak membawa orang sampai kepada surga. Kalau engkau mengalami mujizat, saya mengalami mujizat, hanya menunda saja yang namanya kematian. Tapi yang lebih penting, bagaimana kita disembuhkan jasmani, tapi rohani kita juga harus disembuhkan. Katakan amin. Itu lebih dari segalanya. Kenapa? Karena itu membawa kita kepada kekekalan. Saudara, sepintas saya akan masuk di dalam bagaimana saya berjumpa dengan Tuhan. Waktu saya mengalami operasi yang kedua. Operasi yang pertama 25 tahun yang lampau. Dan waktu itu saya tidak siap dioperasi. Uang tak punya dan juga pokoknya enggak siap. Saya bilang kepada dokter MC Tong, dokter saya nanti mau operasi setelah saya punya cucu pertama. Karena waktu itu anak saya Sheila waktu mengandung dan mau melahirkan anak pertama dan itu merupakan cucu pertama saya. Lalu dokter MC Tong berkata, kamu bukan cuma menggendong cucu kamu. Kalau kamu dioperasi, kamu bisa bermain-main dengan cucu. Berapa lama dokter? 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, why not? Oh iya, dengan didoakan teman-teman, dengan saya dinasehati, dan akhirnya saya ambil keputusan untuk mau operasi. Dan benar, saya operasi, mujizat terjadi. Singkat cerita, saya di rumah sakit kurang lebih 1 minggu. Tapi dalam 1 minggu saya dapat 12 jiwa yang diselamatkan untuk Tuhan. Ini operasi pertama tahun 99. 96 saya pasang ring. 99 operasi bypass. 2002 pasang ring lagi. Saudara, jadi saya operasi bypass 2 kali, pasang ring 2 kali. Lalu kurun waktu berjalan. Maka tahun 2018-2019 saya ini hampir setiap minggu sakit. Bayangin saudara, kalau pendeta sakit-sakitan bagaimana? Sendiri gak bisa nolong, mana Tuhannya? Mana kuasanya? Mana kebaikan Tuhan? Saudara, kita tidak boleh menghakimi seseorang siapapun mereka. Katakan amin. Itu urusan dia dengan Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Maka satu ketika cucu saya tadi yang saya tunggu yang bernama Abraham lahir. Dan hari ini benar dia berumur 24 tahun. Dia tinggal bersama saya. Bahkan tahun depan bulan Februari kalau Tuhan berkehendak cucu saya akan masuk di dalam pernikahan. Beri tepuk tangan yang meriah. Maka apa yang terjadi saudara dari sakit, maka pada waktu itu anak-anak saya bilang, Papi bertahun-tahun Papi ulang tahun selalu gak pernah bersama dengan kami.
Papi selalu gereja terus. Kali ini ayo dong ulang tahun Papi 66 tahun, ayo kita kumpul di Singapura semuanya. Kebetulan saya lihat tanggalan tanggal 29 adalah hari Minggu dan itu saya percepat tutup tahun. Dan habis tutup tahun tanggal 29 Desember, maka saya berangkat ke Singapura dan reuni lengkap anak cucu mantu. Saudara, saya dalam keadaan lemah, jalan 10 meter udah gak kuat dan lain sebagainya. Lalu Abraham bilang, Opa, menurut saya, Opa ini ada problem di jantung. Labnya ada masalah, saya baca buku dan lain sebagainya. Oh iya, tapi Opa mau pulang tanggal 3, mau ada perjamuan kudus di minggu pertama tanggal 5. Dia bilang jangan Opa, serahkan saja kepada siapa yang pimpin. Opa harus periksa dokter. Pokoknya sebelum periksa dokter gak boleh pulang. Dan itu berulang-ulang dia katakan kepada saya. Dan seperti bukan dia yang ngomong. Seperti seorang nabi yang sedang menegur kepada saya. Saudara, suaranya, apanya. Biasanya dia tidak pernah berani berkata begitu agak keras. Dan akhirnya saya sadar, saya doa, ini suara Tuhan. Singkat cerita, istri saya pulang, saya tinggal dan saya memeriksakan ke dokter tentang jantung saya. Maka apa yang terjadi? Ternyata didapati klep saya rusak. Berdokter berusaha untuk memperbaiki dan akhirnya saya panggil dokter Prof. Wijaya, panggil keluarga untuk mendengarkan keterangan dokter yang tadi telah disampaikan. Diterangkan. Nah, saya kembali kepada dokter lama saya, senior saya. Dia bilang, Pastor, bypass yang kedua tidak mudah. Resikonya besar. Nah terus gimana? Artinya dia tidak yakin, saya makin tidak yakin. Dia berusaha kalau bisa jangan. Saudara, kami pergi ke 3 dokter-dokter yang terkenal, semuanya bilang sama, harus operasi. Singkat cerita, kami ambil keputusan untuk dioperasi. Saya tanya cucu saya lagi karena udah balik ke Amerika. Abraham, kalau menurut kamu kapan opa operasi? Opa, kalau hari ini opa disuruh operasi, hari ini opa lakukan. Sampai begitu. Jadi saya ke dokter bilang pilih hari kapan mau dioperasi. Langsung saya ambil keputusan cepat. Oke, tanggal 16 dokternya bingung juga. Waktu itu kan mau Sincia. Dipikirnya nanti setelah tahun baru Chinese baru operasi. Enggak, tanggal 16. Singkat cerita, tanggal 15 saya dipasang di katerisasi dulu untuk persyaratan karena kalau ada penyumbatan tidak bisa dioperasi. Tanggal 15 dilakukan katerisasi, mujizat terjadi. Tidak ada penyempitan, jadi tanggal 16 bisa dioperasi. Saudara, ini rombongan saya. Hampir sebagian besar mereka menemani saya di sana. Menguatkan saya, memberi doa, memberi kekuatan. Saudara tahu, saya tidak ada ketakutan. 1 hari sebelum masuk rumah sakit, mereka sudah datang. Saya ajak mereka makan di sebelah, makan seafood. Ya. Saya hobi kuliner. Ya. Mereka bilang, jangan, mau masuk rumah sakit, mau operasi. Enggak, ayo kita makan. Makan saudara. Pokoknya saya tidak ada ketakutan, tidak ada beban. Kenapa? Tuhan yang memberi ketenangan kepada jiwaku. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya dioperasi tanggal 16 dan semua berdoa. Coba bisa ditayangkan. Oh ya, dari tadi. Saudara, yang rencana diperbaiki klepnya ternyata tidak bisa. Harus diganti. Akhirnya keluarga memutuskan, ya silakan buat yang terbaik. 8 jam saya dioperasi. Mereka menunggu sambil berdoa. Saudara, saya waktu masuk kamar operasi, saya sudah sering dioperasi. Saya tidak sebutkan operasi apa saja. Jadi saya sering dibius. Kali itu saya lawan biusnya. Saya mau tahu kekuatan saya sampai seberapa jauh untuk saya bisa bertahan. Tahu-tahu, udah.
8 jam dioperasi, dari jam 12 masuk, jam 8, setengah 9, sadar pertama. Ditaruh di ruangan ICU. Dan saya sadar benar, jam 12 kurang 10. Saya buka mata, saya lihat jam, saya menangis. Saya masih hidup, oh Tuhan, Engkau begitu baik, luar biasa. Kenapa? Karena ini operasi sangat-sangat berbahaya. Jadi klep saya diganti klep sapi. Tuhan itu ajaib. Amin. Dia bisa pakai babi, bisa pakai sapi untuk menggantikan organ tubuh manusia. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya berjumpa kepada pengusaha sapi terbesar di Indonesia. Saya katakan, saya ceritakan di agama lain. Pak, ternyata Bapak pengusaha sapi terbesar. Itu sapi klepnya bisa untuk klep manusia. Oh iya? Masa? Saya ngalami. Wah, kalau begitu ini merupakan sesuatu untuk mempromosi sapinya dia. Saudara, tapi apa terjadi? Setelah saya dioperasi, berjalan lancar, maka ternyata saya komplikasi. Setiap hari tidak bisa tidur, batuk terus, kaki bengkak, paru-paru ada air. Jadi di dalam tubuh saya diinfus 3-4 infus. Transfusi darah, diambil itu paru-paru, dikeluarkan cairan darah dan lain sebagainya. Saudara, sangat-sangat menderita. Mantu saya, Tony jaga saya, anak saya, istri saya dengan setia. Sampai akhirnya Tony bilang, saya kepengen tidur di kamar, papi mau tahu. Papi dalam 24 jam apa yang terjadi. Kenapa demikian? Saudara, saya tidak bisa tidur di tempat tidur saya. Saya cuma keliling-keliling di kursi males dengan itu infus, pakai mesin. Saudara tahu, irama jantung saya, dung 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 dung, 200, 220, tahu-tahu terjun 50, naik lagi 200, terjun lagi 60. Lah itu yang membuat orang mati. Sebelum saya ada pendeta terkenal meninggal karena itu. Saya tidak boleh sebutkan. Pendeta terkenal, saudara. Jadi saudara, jantung saya dibikin kayak jet coaster. Kenapa? Karena komplikasi. Gak pernah bisa tidur. Lihat jam, kalau bisa 5 menit itu rasanya sudah lama sekali. Orang yang menderita 1 menit pun rasanya 1 jam, 2 jam. Benar enggak? Tapi orang yang senang 1 hari rasanya kok kayak baru 1 jam. Amin? Yes. Saudara, maka pada malam hari ke-10 tidak ada cara lain. Saya harus lebih total kepada Tuhan. Saya putar lagu penyembahan. Istri saya tidur di tempat tidur saya, Tony tidur ada kursi yang bisa untuk tidur. Saya bilang, Tony tidur, besok harus kamu ke gereja. Papi begini bagaimana mau ditinggal, besok ke gereja. Besok ke gereja, karena waktu itu Sabtu, besoknya Minggu. Saya suruh mereka semua ke gereja. Pokoknya ke gereja. Dan tahu, jam 3 subuh, saya lagu menyanyikan pujian ini. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu berulang kali. Tahu-tahu dibawa ke Firdaus. Kenapa saya tahu? Waktu itu saya melihat sinar terang. Saya ada di taman yang saya tidak bisa ceritakan, begitu indah. Tempat tidur saya itu saya paling benci, kenapa? Karena kalau saya tidur di situ, baru 1 menit, 5 menit langsung batuknya parah, sesak. Saudara tahu, orang dibebas, biasa saja sakit, apalagi dibatuk terus.
Aduh, nggak kebayangkan penderitaannya. Tusuk kiri kanan semuanya. Saudara, saya waktu penyembahan dibawa ke Firdaus, Tuhan bilang, anakku, aku mengasihi kamu. Aku menyertai kamu. Kamu tidak akan mati karena ini. Hari ini beri waktu, aku mau banyak bicara dengan kamu. Saya tanya, siapa engkau? Apakah engkau Tuhan? Akulah Tuhan. Saya melihat sinar terang, saya tidak lihat muka Tuhan. Tapi suaranya keras, tapi menyejukkan hati. Tuhan bicara banyak pada saya. Saya bilang, Tuhan, saya ada di mana? Kamu di Firdaus, kayak satu ruangan gitu di angkasa, saya di bawahnya satu tingkat, Tuhan di atas, ya kayak begini. Hanya ada cahaya, tapi itu langitnya penuh dengan gemerlapan. Pokoknya saya tidak bisa membayangkan itu suasana di Firdaus dan di surga. Saya tanya, Tuhan, engkau ada di mana? Aku ada di surga. Saya ada di mana Tuhan? Engkau ada di Firdaus. Saudara, di Alkitab, di Perjanjian Baru, ada 3 tentang Firdaus diceritakan. Mungkin nanti ibadah kedua bisa saya ceritakan. Saya mohon kalau saudara tidak ada urusan penting, saudara hadiri ibadah kedua, ketiga. Ada berkat spesial, mujizat spesial, bukan cuma secara materi, kesehatan dan sebagainya, tapi ada mujizat yang besar untukmu dan untuk keluarga. Percayalah. Katakan amin. Saudara, saya dibawa ke Firdaus. Tuhan bilang apa? Aku menyertaimu, aku mengasihi kamu. Kamu tidak akan mati karena sakit ini. Sebetulnya kamu sudah mati. Saya dikasih lihat film hidup saya. Bagaimana saya mati dibawa ke gereja. Saya pakai jas itu putih kuning gading. Semua menangis, semua menangis. Mati itu semua. Saudara masuk di gereja pelan-pelan. Tapi lama-lama sunyi senyap. Lama-lama diam. Dan saya melihat secara roh. Saya bangkit daripada itu peti mati. Saya berdiri, Tuhan bilang, kamu sebetulnya sudah mati, tapi aku yang menghidupkan kamu. Terus Tuhan bilang apa? Kenapa? Saya bilang, Tuhan saya banyak dosa, saya orang berdosa. No, dia bawa saya ke kerajaannya Daud. Siapa itu Daud? Karena aku mengasihi dia, aku menyertai dia. Saya lihat di dalam kerajaan Daud, bagaimana dia berperang dengan musuh. Dan Tuhan menyertai dia, membuat dia kemenangan. Bagaimana dia melawan, merobek-robek itu singa beruang. Kenapa dia bisa begitu? Karena aku menyertai dia. Dia lawan Goliat, kenapa dia bisa menang? Karena aku yang menyertai Daud. Demikian juga engkau hambaku. Berulang kali saya dikasih lihat film hidup dari muda sampai tua. Berapa kali saya nyaris mati. 4 kali naik pesawat nyaris mati celaka. Belum lagi sakit yang aneh-aneh. Dari kanker, lumpuh, stroke ringan. Saudara. Tapi Tuhan bilang kalau aku menyertai. Dia bawa saya ke kerajaannya Sadra, Mesa, Abednego. Kamu lihat dia dibakarnya hidup-hidup. Tapi kenapa dia tidak mati? Karena ada orang yang keempat, yaitu aku ada di situ. Saudara, disertai, dikasihi. Dia bawa lagi saya dari kecil. Bagaimana siapa kamu? Hari ini kamu ada sebagaimana kamu ada. Kenapa? Karena aku menyertai kamu. Aku mengasihi kamu. Saudara, 3 jam banyak Tuhan bicara macam-macam. Jam 6 saya bangun. Ternyata saya ada di sini. Tapi yang membedakan saya tidak ada ketakutan. Kenapa? Tuhan yang bilang kamu tidak akan mati. Nah saya ada lupa. Saya akan memberi panjang umur 20 tahun lagi. Wow 20 tahun.
Jadi 66 berarti 86. Kenapa cuma 20 tahun lagi? Yaitu urusanku. Saudara, waktu Hizkia di dalam 2 Raja-Raja sakit, Yesaya datang dan bilang kepada Hizkia, raja, beritahu kepada keluargamu bahwa kamu pasti mati. Kenapa? Dia mendadak sakit keras dan hampir mati. Begitu Hizkia mendengar, wah, dia menangis. Dia berdoa pada Tuhan, Tuhan, bukankah aku orang yang setia kepadamu? Aku orang yang melakukan ini dan itu dan lain sebagainya. Dan firman Tuhan katakan, dia tidak minta. Dia cuma minta kesembuhan. Maka Tuhan memberi dia panjang umur berapa? 15 tahun. Saya diberi panjang umur 20 tahun. Beri tepuk tangan dong, saudara. Banyak saya pertanyakan kepada Tuhan. Tapi intinya apa? Dia bilang gini, hambaku, engkau hamba yang aku sayangi. Aku menyertai kamu. Engkau rendah hati, engkau setia, bla bla bla. Saya nangis, saya bilang, saya orang berdosa. Dosaku diampuni. Saudara tahu, beritahu umat, ini pesan Tuhan. Beritahu kepada umatku bahwa Firdaus itu ada. Firdaus itu nyata. Surga itu ada. Aku itu ada. Neraka itu ada. Harus percaya. Ini pesan Tuhan. Itu pertama kali saya dibawa ke Firdaus. Sudah tahu. Jam 6 saya bangun. Bahkan waktu saya dibawa ke kerajaan Daud. Mungkin anak mantu saya dengar saya menyanyi. Saya langsung teriak, saudara. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Waktu saya siuman, istri saya, anak saya, mantu saya, dia bingung. Karena saya bukan seperti saya. Kayak menjadi manusia yang aneh. Kenapa dalam hadirat Tuhan berhari-hari. Saya bilang ini jangan sentuh, ini jangan sentuh. Tuhan lagi ada di sini. Saudara, jam 6 pagi saya siuman. Mereka saya suruh ke gereja. Tahu-tahu saya kena serangan lebih parah lagi. Tapi saya enggak pencet bel. Istri saya, Tony bilang, papi pencet ini aja. Kalau ada apa-apa panggil. Saya bilang, udah kamu ke gereja aja, ke gereja. Karena saya rasakan di dalam roh saya. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan lakukan. Saudara, maka dokter datang karena saya dalam keadaan parah. Sudah masuk Firdaus, tapi saya gak ada ketakutan. Apa yang terjadi? Saya bilang, dokter sama suster. Suster 2 pakai alat semua, dokter. Dia pakai pakaian olahraga dipanggil suster karena saya dalam keadaan anfal yang tambah parah. Tapi saya gak ada ketakutan. Kenapa? Udah dibawa Tuhan dan Tuhan udah berjanji, cuma saya gak bisa ngomong. Saudara tahu di jendela saya, itu kamar saya tuh kaca semua. Itu sinar terang datang. Sinar kemuliaan Tuhan masuk di kamar saya. Saya bilang, dokter you lihat. Dia bingung, dia begini. You lihat. Sinar terang, Tuhan datang. Saudara, dia bingung dia. Saya bahasa surga, dia bahasa dunia. Bingung. Saudara, dan hari itu, kembali jam 10, saya dibawa ke Firdaus untuk kedua kali. Sampai jam 1. Tapi karena waktu tidak mengizinkan, nanti sambung jam berikutnya. Intinya begini, saya ingin sampaikan. Mujizat tidak membawa kita kepada keselamatan. Amin. Waktu 10 orang kusta disembuhkan oleh Tuhan, maka yang kembali adalah 1 orang. Dan Tuhan bilang, di mana yang 9? Bukankah mereka juga disembuhkan oleh Tuhan? Kenapa cuma 1 orang, engkau orang asing yang datang? 1 orang datang mengucap syukur, menyembah berlutut di kaki Tuhan.
Dia berterima kasih. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi yang satu tahu berterima kasih, tahu mengucap syukur, datang kepada Tuhan, maka dia terima 2 bonus. Kesembuhan jasmani dan dia diselamatkan. Tapi yang 9 orang kusta hanya terima kesembuhan, tapi enggak datang kepada Tuhan dan dia tidak diselamatkan. Hari ini, apa yang menjadi pesan Tuhan di ibadah pertama? Mujizat memang kita butuh mujizat dalam segala hal. Baik mujizat yang kecil sampai mujizat yang besar. Tapi kalau cuma mujizat, kalau kita cuma kejar mujizat, mujizat tidak membawa kita kepada surga. Tapi pengenalan kita akan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kesetiaan saudara, ketekunan saudara, lewat ujian, pencobaan dan lain sebagainya. Maka itu yang membawa kita kepada surga. Katakan amin. Hari ini Tuhan akan melawat engkau dengan mujizatnya. Tapi bukan cuma mujizat yang kita cari. Tapi lebih daripada itu. Yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang sudah datang ke dunia 2000 tahun yang lampau. Mati untuk kita, bangkit untuk kita. Naik ke surga untuk kita. Dan dia sedang menyediakan tempat bagi kita. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Saya berdoa dalam nama Yesus tidak ada satu orang pun yang tidak mengalami lawatan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang tidak diselamatkan oleh Tuhan. Kalau hari ini engkau sudah percaya Yesus dan engkau belum dibaptis, ambil kesempatan ini untuk kapan segera dibaptis. Karena barang siapa yang percaya dan dibaptis, ia diselamatkan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ku mau memuji, ku mau memujimu, ku mau menyembah, ku selalu sembah. Kau yang lain terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Waktu yang singkat, saya ingin berdoa untuk setiap saudara. Jangan hanya kejar mujizat pertolongannya, tapi kejarlah Tuhan yang empunya langit dan bumi, yang empunya surga. Engkau harus setia, lebih lagi pengenalan kepada Tuhan. Supaya pada waktu kita tutup mata di dunia, kita buka mata di surga. Kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Itu jauh lebih penting daripada sekedar kesembuhan jasmani. Mari kita angkat tangan. Tuhan, hamba-Mu sementara berhenti menyampaikan pesan firman-Mu. Firdaus itu nyata, Firdaus itu ada, surga itu ada, dan Engkau ada di sana. Engkau sedang berdoa untuk setiap kami, supaya kami tetap setia, tekun dalam segala cuaca apapun, dalam keadaan baik dan buruk, sehat dan sakit, kaya dan miskin, segala hal yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya, kami butuh penyertaan-Mu, kami butuh Engkau mengasihi kami, sertai kami, kasih kami, setiap umat-Mu yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih, segala puji syukur, hormat, kemuliaan, keagungan kami berikan pada Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.